Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2021. Semoga teman-teman sekalian tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap dalam keadaan semangat yang luar biasa. Mungkin teman-teman udah memperhatikan sesi-sesi sebelum teman-teman yang udah tes, dan mungkin nilainya udah kelihatan, kok besar ya. Nah, tetap semangat ya teman-teman. Jadikan itu semua patokan ataupun target teman-teman, bahwasanya nilai teman-teman harus melebihi mereka. Oke, jadi kita pada hari ini akan membahas tentang TKP, yaitu yang pertama nanti kita akan bahas tentang orientasi kepada orang lain. Setelah kita bahas tentang orientasi kepada orang lain, kita akan membahas mengenai kemampuan mengendalikan diri, serta kita akan juga membahas kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Dan pada akhirnya nanti kita juga akan membahas mengenai satu hal pokok lainnya, yaitu kemampuan beradaptasi. Oke teman-teman, sebagai dukungan atas channel kami mohonkan untuk di subscribe channel ini. Silahkan di like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita mulai videonya berikut ini. Pembahasan pertama yaitu orientasi kepada orang lain. Tes orientasi kepada orang lain ini bertujuan untuk mengukur kepedulian Anda pada kepentingan orang lain. Nah, jadi misalkan kita mengetahui bagaimana situasi orang lain, kemudian kita peduli atas semua kegiatan-kegiatannya, serta memakluminya, dan ini merupakan bagian daripada penilaian kita yang pertama hari ini, yaitu orientasi kepada orang lain. Langsung kita bahas dengan soal nomor satunya ya teman-teman. Jadi, buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Kita bahas ya teman-teman. Jadi soal ini sebenarnya tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya gitu ya teman-teman. Jadi skor yang paling tingginya otomatis yang C ya teman-teman. Kita mendatangi rumah tetangga kita, kemudian mengatakan dengan sopan agar beliau mau untuk memangkas dahan-dahan pohon yang ada di atas genting Anda gitu ya. Kemudian dengan skor 4 yaitu D, skor 3-nya B, skor 2-nya E, dan skor 1-nya yaitu yang A. Kemudian kita lanjut bahas ke soal nomor 2 ya teman-teman. Jadi di soal nomor 2 itu, rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Kemudian yang C. Mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Kita bahas ya teman-teman. Jadi soal yang ini sebenarnya tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesulitan ya teman-teman. Kalau kita lihat opsi jawaban dari A sampai E, otomatis yang memiliki tingkat simpati dan empati yang begitu baik yaitu yang C, yaitu mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan kerja Anda. Seperti itu. Kemudian skor 4-nya B, skor 3-nya A, skor 2-nya E, dan skor 1-nya yaitu yang D. Pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi. Nah, jadi kemampuan beradaptasi ini adalah bagaimana kita diminta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, kemudian suasana yang baru, rekan kerja baru, mungkin kebiasaan masyarakat yang baru, budaya-budaya yang baru, karena mungkin nantinya teman-teman akan ditempatkan di tempat yang baru bagi teman-teman, seperti itu ya. Kita bikin contoh soalnya. Di lingkungan kerja yang baru, A. Anda perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. B. Anda menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Anda langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru Anda. D. Jika Anda membutuhkan bantuan baru baru Anda akan berkenalan. Kemudian yang E. Jika Anda
yang ingin berkenalan tentu Anda senang sekali. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi soal ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sebagaimana pokok judul tadi ya teman-teman. Jadi otomatis pilihan jawaban yang begitu sangat baik yaitu yang C. Anda langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru Anda. Kemudian skor 4-nya E, skor 3-nya B, skor 2-nya yaitu yang D, dan skor 1-nya otomatis yang A. Kemudian contoh soal yang lain, kita coba. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia yang membuat Anda A. Susah tidur, B. Depresi berat karena inflasi berarti harga barang naik, C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang, D. Yang akan terjadi biarlah terjadi, E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tidak perlu Anda percayai. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi tujuan dari soal ini bagaimana mengetahui untuk sejauh mana Andanya mengatasi perubahan situasi yang mungkin akan mempersulit Anda di kondisi yang akan datang. Nah, bagaimana yang harus Anda lakukan? Nah, dari pilihan jawaban A sampai E, otomatis yang paling bijak yaitu kita yang C, yaitu berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Kemudian pilihan dengan skor 4 yaitu D, skor 3 yaitu E, skor 2A, dan skor 1-nya yaitu yang B. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kemampuan mengendalikan diri. Jadi tes kemampuan mengendalikan diri ini bertujuan yaitu untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang mungkin tidak disukainya nih. Jadi kita bahas dengan contoh soalnya langsung ya teman-teman. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama Anda, maka A. Anda tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang, B. Anda tidak tersinggung, C. Anda mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik, D. Anda mengingatkannya dengan tegas agar dia jera, E. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Anda. Kita bahas ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya tentang bagaimana cara Anda untuk mengendalikan emosi, tetapi tetap mampu menjalin relasi Anda dengan orang lain seperti itu ya. Jadi dari pilihan jawaban ini sebenarnya yang paling baik yaitu yang C. Anda mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. Loh, kok yang C? Kenapa nggak yang B nih? Yang B kan Anda tidak tersinggung nih sama sekali. Nah, jadi sebenarnya kesalahan pemanggilan nama ini bisa menjadi nama yang pokok bagi Anda ataupun nama pokoknya nama ejek-ejekan seperti itu. Mungkin ada yang namanya Alex, jadi dipanggilnya misalkan ujung-ujungnya jadi Panjul, misal seperti itu. Nah, ini nantinya akan melekat pada diri Anda yang akan membawa image buruk kepada Anda sendiri seperti itu. Jadi lebih baik di awal langsung dijelaskan. Jadi Anda mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik. Kemudian skor 4-nya yaitu yang E, skor 3-nya D, skor 2-nya B, dan skor 1-nya yaitu yang A. Itu untuk soal nomor 5 ya teman-teman. Kemudian kita bahas ke soal yang lain yaitu nomor 6, tetap dalam kemampuan mengendalikan diri. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar saya, maka A. Anda sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar tersebut. B. Tentu saja Anda marah. C. Anda melakukan evaluasi menyeluruh. D. Anda butuh waktu menenangkan diri. E. Anda marah kepada pihak lain yang ikut bertanggung jawab akan hal ini. Kita bahas. Jadi sebenarnya soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Anda menanggulangi kegagalan Anda ya teman-teman, atau plan-plan apa yang sebenarnya harus Anda persiapkan untuk menanggulanginya tersebut. Jadi kita bahas dari pilihan opsi jawaban dari A sampai E, otomatis yang paling bijak yaitu yang C. Anda melakukan evaluasi menyeluruh, karena kegagalan itu pasti ada beberapa hal-hal yang menjadi indikator ataupun penyebabnya ya teman-teman. Nah, ini yang fungsi kita agar kita tetap mampu kreasi, berinovasi ya teman-teman. Jadi kita melakukan evaluasi atas kegagalan kita yang kita alami seperti itu. Kemudian kegagalan tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Otomatis pilihan skor jawaban yang paling tinggi yaitu yang C, nomor 4-nya yaitu D, skor 3-nya A, skor 2-nya E, dan skor 1-nya yaitu yang B. Pembahasan terakhir, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Yang mana kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik Anda dalam menuntaskan segala sesuatu itu dengan benar, cepat, dan juga hemat. Itu teman-teman kuncinya yaitu benar, cepat, dan hemat.
Jadi kita bahas di contoh soalnya, yaitu nomor 7 ya teman-teman. Setiap hari Anda masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang Anda lakukan setelah tiba di kantor adalah A. Membaca koran dulu. B. Santai di luar kantor menikmati udara pagi. C. Mengobrol dengan rekan sejawat. D. Membuat rencana kerja. Kemudian yang E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. Kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda dalam bekerja, ya. Kemudian mampu mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi otomatis opsi jawaban dari A sampai E yang paling baik yaitu terlihat ya teman-teman, yaitu yang D, membuat rencana kerja. Kemudian dengan skor 4-nya E, skor 3-nya A, skor 2-nya C, dan skor 1-nya yaitu yang B. Kemudian langsung kita bahas di contoh soal yang terakhir pada video kali ini ya teman-teman. Seluruh pekerjaan telah selesai Anda kerjakan. Namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lebih. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mumpung masih di kantor dan memiliki fasilitas internet, Anda menggunakannya untuk mengakses fitur jejaring sosial Facebook. B. Setelah lelah bekerja hari ini, Anda rasa tak ada salahnya Anda mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C. Anda lebih suka membaca tabloid infotainment. D. Anda pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. E. Anda pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, soal ini bertujuan ataupun membahas tentang bagaimana semangat Anda untuk terus belajar dan mengembangkan diri ya teman-teman. Jadi otomatis yang sesuai dengan pengembangan diri ya satu jawabannya yaitu yang E. Kemudian dengan skor 4 yaitu B, skor 3 yaitu D, skor 2A, dan skor 1 C. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.